والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati ibu-ibu, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak dihimbau nama, para orang tua kami, jamaah majelis taklim, jamaah wirid, perkumpulan sekalian. Ini perkumpulan aku saya lupa. Pundokan Duang, Kecamatan Meral, ya, sektor Meral. Yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Setinggi puja, sedalam syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan yang terpenting adalah nikmat iman Islam, sehingga kita pada hari ini dapat kembali bersama-sama berkumpul, insya Allah dalam agenda, dalam acara, karena masih nuansa Syawal, yakni agenda halal bihalal. Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita buktikan kesyukuran kita itu mengawali silaturahim pertemuan pada siang ini. Kita awali dengan bersama-sama kita berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terhadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil keberkahan majelis pada siang hari ini, mari bersama-sama juga ibu-ibu sekalian kita awali dengan bersama-sama kita membaca sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan acara yang kita buat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Rasul
wasallam. Alhamdulillah. Membaca sholawat ini saya menjadi teringat dulu waktu di pesantren saya dikasih amalan sama Pak Kiai. Jadi apa kata Pak Kiai, kata Buya, kata Tuan Guru? Jadi siapa yang membaca sholawat ini, nama sholawat ini adalah sholawat Jibril. Sholawat apa Bu? Sholawat Jibril. Kenapa? Karena bacaan sholawat ini pertama kali dibaca oleh malaikat Jibril. Kapan itu? Ketika Nabi Adam alaihissalam ingin meminang atau mengkhitbah, melamar atau menikahi Sayyidah Hawa. Jadi Allah menetapkan kepada Nabi Adam ketika ingin menikahi Sayyidah Hawa itu ada maharnya, ada mas kawinnya. Nabi Adam bingung, maka turunlah malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Singkat ini cerita, wahai Nabi Adam, jika engkau ingin meminang atau menikahi Sayyidah Hawa, bacalah sholawat ini. Maka kemudian Jibril membaca Bu sholawatnya. Lafaz aslinya hanya yang di depan aja. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu lafaz aslinya. Sedangkan belakang-belakang itu hanya tambahan saja yang ditulis oleh para ulama kita. Jadi kata Pak Kiai di dalam sebuah kitab, siapa yang membaca sholawat Jibril ini dalam satu hari kok bisa 1000 kali, insya Allah kalau biasa itu setengah jam selesai. Di sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah itu 1000 kali. 1000 kali ini boleh dicicil. Ya misalnya ibu pagi baca berapa Bu? 200. Nanti habis zuhur 200, habis asar 200. Berarti 5 kali sholat insya Allah dapat 1000. Tapi ya lebih afdal sekali duduk. Nah, ini. Ambil waktu yang luang saja. Jadi kata Pak Kiai berdasarkan kitab-kitab itu, siapa yang membaca sholawat Jibril ini dalam sehari bisa 1000 kali, maka insya Allah Bu ya, insya Allah berkah baca sholawat, Allah akan mudahkan rizkinya pada hari itu. Jadi misalnya ibu ada yang usaha dagang Bu ya, mungkin ada yang suaminya lagi kerja, kita bantu Bu ya di rumah, doakan. Salah satu doa itu adalah memperbanyak membaca sholawat. Jadi baca sholawat ini juga termasuk doa. Nah, kata Rasulullah bahkan dalam hadis, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, misalnya ibu baca tadi sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, nah itu Allah akan balas 10 kali sholawat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tausiah kita tidak lama ya, maklum mengingat umur Bu ya. Nah, nih kalau agak lama posisi kaki itu pindah-pindah Bu. Jadi bentar aja, saya maklum. Insyaallah 15 menit ke depan nanti kita tutup dengan doa. Seperti disampaikan di awal tadi ya, karena ini masih nuansa Syawal Bu ya. Masih nuansa bulan Syawal, tidak ada salahnya kita memperingati yang namanya acara halal bihalal. Halal bihalal ini dalam kitab itu nggak ada Bu istilah halal bihalal. Baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis itu istilah halal bihalal ini tidak ada sama sekali. Tapi kalau istihlal minta halal itu ada nanti hadisnya. Apa itu istihlal, apa itu minta halal. Jadi ketika kita pernah berbuat tidak baik sama orang, kemudian kita minta maaf, atau ketika kita merasa Bu ya pernah mengambil hak milik orang lain, nah kemudian kita maaf, kita minta halal, minta ridhonya, itu ada nanti dalam hadis, namanya istihlal, minta halal, atau bahasa lainnya minta maaf atau minta keridhoannya. Tapi kalau istilah halal bihalal, ini adalah khusus atau ciri khas bagi umat Islam di Indonesia. Yang mana istilah halal bihalal ini, kalau saya boleh cerita singkat, ini pertama kali dibuat oleh Presiden Soekarno, presiden pertama kita.
Pada saat itu di zaman Presiden Soekarno menjabat, itu kan situasi negara masih tidak aman, masih belum bersatu, masih belum bersatu. Maka kata Insinyur Soekarno memerintahkan salah seorang ulama besar namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang, maka minta ide bagaimana kalau kita buat acara silaturahim setelah Lebaran ini, setelah Idul Fitri ini. Maka Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu dengan cerdasnya membuat suatu acara yang dinamakan Halal Bihalal. Artinya apa? Yang mana di dalam acara tersebut intinya adalah kita saling memaafkan. Kita saling silaturahim, saling memaafkan. Jadi nanti kalau bisa di akhir acara, Bu ya, nanti kita maaf-maafan. Mungkin ibu saja, saya mungkin undur diri kalau habis doa. Tujuannya apa? Yaitu tadi, karena ketika Lebaran kemarin, ketika hari raya kemarin, kita barangkali Bu tak sempat dari rumah ke rumah mengunjungi rumah satu persatu. Nah, makanya setelah Lebaran ya di kantor-kantor atau di mana-mana tempat itu biasanya buat acara halal bihalal. Tujuannya apa? Apa tujuan halal bihalal? Nah, tujuan halal bihalal Bu intinya dua. Yang pertama, tujuan kita melaksanakan halal bihalal ya khususnya pada hari ini, niat yang pertama adalah niat silaturahim. Niat silaturahim atau silaturahmi, yang mana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqih. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, siapa yang ingin rizkinya dimudahkan oleh Allah. Yang pertama, yang kedua, wa yunsa'alahu fi athari, dan siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah. Walaupun kita tahu ya, yang namanya umur, rizki, maut itu semuanya sudah ditentukan Allah. Tapi kan mungkin tiap minggu ibu baca ayat di dalam Al-Quran yang surah Yasin, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak itu bisa saja terjadi. Wa yusa'alahu fi athari, dan siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah. Tapi ada juga yang mengartikan karena umur tadi sudah ditetapkan, hati-hati, mohon izin, mohon maaf ibu-ibu sekalian, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sintin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wala yajuzu angdalik, dan jarang yang lewat 70. Ada umurnya 75 ya, 80 baru menghadap Allah, ada, cuma sudah sedikit sekali. Ada juga yang mengartikan ya, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya di sini adalah umurnya berkah, usianya barokah. Apa umur yang berkah? Umur yang Allah berikan itu ia gunakan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah itu Bu maksudnya. Maka apa amalannya? Kata Rasulullah, falyasil rahimahu. Maka jalinlah, buatlah silaturahim. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, niat maksud kita berkumpul pada siang hari ini ya, walaupun sebenarnya enak tidur ya, tidur siang istirahat. Nah ini, tapi kita sempatkan waktu kita hadir pada pertemuan pada siang ini, niatnya niat silaturahim ya. Mudah-mudahan dengan barokah silaturahim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi senantiasa memberikan kita keberkahan umur dan dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti gampangnya Bu ya, kalau saya tetap di rumah tak datang ke sini silaturahim, saya tak dapat nanti nyicipi kue-kue Bu ya. Nah, ini bukti nyata Bu, bahwasanya silaturahim itu adalah melapangkan rizki. Dan rizki jangan dikaitkan hanya mohon maaf ya dengan duit, dengan makanan.
sehat termasuk rizki. Anak yang soleh solihah termasuk rizki. Jadi rizki ini maknanya luas. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang kedua, kita mengadakan halal bihalal ya, berkenaan dengan hari ini. Niat yang kedua nanti adalah ya, kalau bisa, kalau saya boleh bermohon, marilah kita sesama ini saling maaf memaafkan, saling halal menghalalkan. Kenapa begitu? Ini ada hadis Bu, agak panjang sedikit saya bacakan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Atadrunal muflis? Tahukah kalian? Nabi bertanya kepada para sahabat. Tahukah kalian wahai para sahabatku, kata Nabi, orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu. Nah, ibarat orang dagang Bu, tapi tak pernah untung, selalu rugi. Nah, bahkan bisa gulung tikar, bangkrut. Tahukah kalian siapa itu al-muflis? Dalam artian orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, bukan di dunia, di akhirat nanti. Maka para sahabat menjawab, al-muflis fina mala dirhama wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang rugi itu atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di dunia tidak punya harta atau tidak punya uang. Ada sih ada, cuma nggak cukup ya. Pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Itu menurut sahabat pada saat itu. Wahai Rasulullah, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak ada dinar dirham. Dinar dirham ini adalah mata uang di zaman Nabi. Kalau dirham itu mata uang perak, kalau dinar mata uang emas. Dinar dirham. Maka apa kata Rasulullah? Bukan orang yang tadi itu bukan orang yang bangkrut. Tapi siapa orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu? Ini perhatikan, apa kata Rasulullah? Innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut nanti di akhirat, siapa? Min ummati, dari kalangan umatku. Ini kita semua termasuk umat Nabi Muhammad. Jadi hati-hati Bu, nanti kita bisa termasuk ke kategori ini. Siapa itu orang yang bangkrut? Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang ketika menghadap Allah nanti, di padang mahsyar nanti, di yaumil hisab nanti, bisolatin, mereka membawa pahala solat. Jadi orang ini ketika menghadap Allah memang pahala solatnya banyak Bu. Ya, baik pahala sholat yang wajib, apalagi yang sholat sunnah, tahajud ada, ya, witir ada, sholat duhanya ada, pahala sholat rawatibnya ada, sholat tasbihnya ada, pokoknya banyak sekali pahala sholatnya. Kemudian wasyamin, orang ini ketika menghadap Allah membawa pahala puasa-puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi segala jenis puasa dia pahalanya ada pada orang ini. Wa zakatin, dan orang ini ketika menghadap Allah pahala zakatnya banyak, tidak terhitung, sudah puluhan juta bahkan ratusan juta sudah dikeluarkan untuk bayar zakat, untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah ya. Rajin sedekah ketika di dunia. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, wayati, dan di lain sisi ketika dia menghadap Allah, dia juga membawa dosa. Jadi di lain sisi ada pahala, di lain sisi dia juga ketika menghadap Allah banyak membawa dosa. Dosa apa itu? Syatamahada. Ketika di dunia ya pernah mencaci maki orang, pernah menghina orang, menyakiti hati orang. Makanya hati-hati Ibu dalam menjaga lisan ini. Kadang-kadang kita tidak sadar lisan kita ini bisa menyakiti orang lain. Kalau sakit gigi, Bu ya, sakit panu, sakit kurak itu seminggu kalau dikasih obat sembuh.
Tapi kalau orang sudah kena sakit hati dari lisan seseorang, nah itu bahkan sampai meninggal pun ibu ya, itu tidak hilang. Makanya ibu hati-hati sekalian menjaga lisan ini. Dua lubang yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa itu? Yang pertama lubang fam, lubang mulut, alias tidak pandai jaga omongan, tidak pandai jaga perkataan. Yang kedua mohon maaf lubang yang lubang farji tadi, lubang karena zina tadi. Maka ibu hati-hati ya, jangan sampai lisan ini mudah mencaci maki orang. Lisan ini mudah menghina orang. Jadi kalau ada berita, suatu berita, kita cek dulu kebenarannya. Kan Al-Quran itu sudah mengajarkan Bu ya. Kalau artinya kurang lebih, apabila datang suatu berita kepadamu, maka cek dulu benar tidak berita tersebut ya. Bagi yang mungkin aktif di media sosial ya, mungkin ada sebagian ibu yang aktif di Facebook ya, atau media sosial yang lain. Kalau ada berita jangan mudah meng-share Bu ya, sebelum kita cek dulu ini benar tidak. Takutnya kita menyebar hoax. Nah, hoax ya. Bahkan nanti ada pidananya ya. Jadi hati-hati. Wa qadzafa hada, dan orang ini juga memikul dosa ya. Qadzafa di sini bisa diartikan memfitnah Bu ya, atau menghibah. Hati-hati. Walaupun benar yang kita omongkan sesuai kenyataan di lapangan, itu nanti namanya ghibah. Ghibah itu asal katanya ghaib, tak nampak ya. Makhluk ghaib kan makhluk tidak nampak Bu ya. Nah, kuntilanak, pocong, genderuwo dan sejenisnya itu makhluk ghaib karena nggak nampak. Kenapa dinamakan ghibah? Karena orang yang kita bicarakan tadi orangnya tak ada di depan kita. Kalaupun orang itu ada di depan kita atau kita ajak bicara, ini orang ini bisa sakit hati Bu. Nah itu namanya ghibah, membicarakan aib orang walaupun betul. Maka kata para ulama, sibuklah dengan aib sendiri sebelum sibuk dengan aib orang lain. Siapa yang menutup aib saudaranya ketika di dunia, maka Allah akan tutup aibnya nanti ketika di akhirat nanti. Kecuali kalau ada suatu kemanfaatan, itu boleh, nggak apa-apa ngomongin orang tapi ada solusi Bu, minta solusi itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar Bu ya, omong kosong, hanya bual tak jelas, itu kalau bisa jangan, dihindari. Al-Quran mengajarkan sukakah kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Pasti kalian akan tidak senang. Nah itu ibarat ghibah. Siapa yang menghibah orang, membicarakan aib orang, itu berarti ibu telah transfer pahala ke dia. Hati-hati ibu, transfer bukan hanya uang. Dalam agama ada istilah transfer pahala. Ibu-ibu pulang ngaji, ya habis pulang ngaji ngomongin si A, itu lihat si A si B gak ngaji. Nah itu ya. Nah itu maka pahala ngaji ibu langsung ditransfer ke si B tadi. Maka hati-hati. Kecuali kalau ada manfaat di dalamnya, kita ngomongin dia supaya besok dia datang, itu nggak masalah. Tapi kalau hanya buat tidak ada solusinya, ya itu nggak boleh. Jadi hati-hati Bu ya. Siapa yang menghibah orang, otomatis dia mentransfer pahalanya ke orang tersebut. Kalau kita sudah defisit pahala, sudah habis pahala kita, maka gantian Bu, dosa orang yang kita omongin itu ditransfer ke kita. Kalau transfer duit enak Bu ya, ini transfer dosa jangan. Apalagi ada namanya fitnah. Nah, fitnah itu apa? Membicarakan aib orang, tapi padahal bukan tidak sesuai kenyataan, itu namanya fitnah. Hati-hati. Jadi hati-hati Bu ya, intinya hati-hati menjaga lisan. Kemudian selanjutnya wa akala malahada. Orang ini ketika menghadap Allah juga pernah memakan harta milik orang lain. Dia ketika di dunia baik sengaja ataupun tidak sengaja pernah ngambil yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Nah ini dosa ini nanti dibawa juga. Bahkan yang paling dahsyat wasafakada mahada wal torobahada. Bahkan ada orang selain sholat, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, tapi di lain sisi suka ada istilahnya bom bunuh diri ya. Ada istilahnya suka mudah menumpahkan darah sesama muslim. Nah ini naudzubillah.
Itu sudah banyak Bu ya kejadian di negara-negara luar. Padahal hafal Quran Bu ya, orang ini hafal Quran, tapi apa yang dilakukan? Ya, bom bunuh diri. Naudzubillah. Jadi walaupun seakan-akan dia rajin ibadah, hafal Quran bahkan, tapi dia membunuh sesama karena mungkin beda pandangan, beda aliran. Nah ini, jadi hati-hati. Maka ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Allah? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqadha ma'alih ukhidha min khotoyahum faturid alihtum maturiya finar. Singkatnya gini Bu. Jadi orang ini ya yang tadi pahalanya banyak, tapi ketika di dunia pernah nyakitin orang, pernah berbuat zolim sama orang, maka Bu pahala sholatnya tadi, pahala puasanya tadi, pahala sedekahnya tadi diberikan kepada orang yang ketika di dunia pernah kita zolimi. Akan diberikan kepada orang yang ketika di dunia pernah kita berbuat zolim kepadanya dan sampai mati kita belum minta maaf, belum minta halalnya, belum minta ridhonya. Hati-hati. Kalaulah pahala si fulan ini sudah habis, maka gantian Bu. Dosa orang yang pernah kita zolimi ketika di dunia dan kita belum minta maaf, belum minta halal, belum minta ridho, dosa si orang ini akan diberikan kepada orang yang banyak pahalanya tadi. Jadi intinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dalam momentum acara halal bihalal atau silaturahim pada kesempatan yang mulia ini, marilah ibu-ibu ya kita saling memaafkan nantinya. Bukan utang Bu ya, utang lain lagi. Kalau urusan utang belum lunas ya. Ini saling dan orang yang mudah memaafkan ini termasuk penghuni sorga ibu-ibu. Tadi telah dibacakan ayatnya, apa kata pembaca Quran? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Mudah memaafkan, sebagaimana Ali Imran ayat 134. Di situ saya bacakan intinya. Apa kata Allah Bu ya? Salah satu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu mudah berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ketika duitnya nggak banyak, dia tetap berinfak, tapi semampunya. Mampu 5.000 ya berinfak, mampunya 10.000 ya dia tetap bersedekah. Atau di waktu lapang, maksudnya rezekinya alhamdulillah lagi banyak. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghair, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Apalagi Bu ya, nah, sekarang lagi musim Bu. Kalau di tempat lain musim durian Bu ya, musim rambutan. Sekarang musim apa Bu? Berarti masih musim mati lampu. Nah, sabar Bu ya. Ibu merepet pun ya, ibu marah-marah pun lampu tuh tak akan hidup. Ya memang tetap kita ya, mungkin ke siapa gitu, ke wakil rakyat ke siapa gitu kita tetap. Tapi walaupun ibu marah-marah ya merepet, bahasa orang Melayunya ya tetap lampunya tidak akan hidup. Ya sabarlah, sabar. Baik. Jadi orang yang takwa itu yang tidak mudah emosi. Wal kadhiminal ghaid, mudah menahan amarah. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang bertakwa yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Makanya ulama mengajarkan Bu, sebelum tidur itu kalau bisa kita maafin orang-orang yang pernah menzolimi kita. Insya Allah kalau dilakukan kata para ulama itu, insya Allah hati akan tenang gitu. Jangan menjadi pendendam. Sifat dendam itu ya nanti bisa membawa dampak buruk baik terhadap pahala-pahala kita ataupun kesehatan kita. Jadi marilah kita menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi intinya mudah-mudahan ya ibadah Ramadan yang telah kita lalui mudah-mudahan setelah diampuni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan
kita nanti juga mudah-mudahan dapat saling memaafkan sehingga kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Itu saja barangkali ibu yang dimuliakan Allah, hikmah atau tujuan dari acara kegiatan halal bihalal ininya saling memaafkan, saling menghalalkan, saling meridhoi. Sebelum doa mungkin ada tanya jawab apa gimana Bu? Apa langsung doa? Ya baik. Ya baik. Baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tadi cerita Bapak mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu ciri yang bertakwa yang ketiga itu Pak. Kadang-kadang kita coba orang itu tuh membalas dengan kita. Lah, engkau tuh dari pijak-pijak dia dan juga maafkan dia. Nah, macam mana tuh Pak? Maafkan. Nah, itu ya Pak. Makasih. Ya. Itulah Bu ya, kadang-kadang lain kepala, lain watak Bu ya. Lain apa, lain rambut, lain sifat. Nah, itu biasalah terjadi di tempat kita. Tapi intinya ya kita tetap sebagaimana perintah Al-Quran tadi ya, wal afina 'anin nas, kita terus berusaha untuk memaafkan. Masalah dia terima atau tidak, menerima atau tidak kita serahkan kepada Allah. Yang penting niat kita memberi maaf atau minta maaf gitu. Nah, terserah dia mau memaafkan tidak atau menerima atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Itulah dinamakan tawakal. Ya. Ini orang yang ketiga nih Pak. Oh, yang manas-manasin Bu ya, tukang kompor. Yang jadi bensin. Ya, ada kompor ya, biasalah di mana-mana